fenomena kebaktian yang mirip nightclub. Ya, shalom sahabat-sahabatku. Kali ini saya akan memberikan sedikit pandangan saya tentang sebuah fenomena yang akhir-akhir ini saya lihat mulai marak ya. Nah, fenomena apa itu? Ya, fenomena di mana kebaktian remaja atau pemuda itu diselenggarakan dengan suasana yang mirip nightclub, seperti lighting yang intens, sound yang kuat, dan vibe yang energik, tetapi menggunakan lagu-lagu rohani. Nah, ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang Alkitab dan teologi Kristen. Nah, ini berikut ada beberapa perspektif positif dan negatifnya. Coba kalian perhatikan. Yang pertama saya akan bahas dari sisi positif. Satu, itu pendekatan kontekstual. Dalam 1 Korintus 9 ayat 22, Rasul Paulus mengatakan, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Nah, dengan menciptakan suasana yang relevan dan familiar bagi kaum muda, gereja kemudian berupaya menjangkau mereka di dalam konteks budaya mereka sendiri. Nah, ini bisa menjadi cara efektif yang cukup menarik perhatian remaja atau pemuda yang mungkin merasa bahwa ibadah tradisional itu tidak lagi relevan dengan kehidupan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan kreativitas untuk memuliakan Tuhan. Mazmur 150 mengajak umat Tuhan untuk memuji Dia dengan berbagai alat musik dan ekspresi yang kreatif. Nah, jika lighting, sound, dan vibe yang digunakan itu mengarah pada penyembahan dan pemuliaan Allah, maka kreativitas tersebut bisa dipandang sebagai sarana yang sah untuk mengekspresikan pujian kepada Tuhan dengan cara yang sesuai dengan zaman. Kemudian yang ketiga, menginspirasi keterlibatan dan partisipasi. Nah, sahabat-sahabatku, suasana yang energik dan dinamis dapat membuat ibadah menjadi lebih hidup dan menarik, terutama bagi generasi muda yang tumbuh di tengah budaya visual dan auditif yang kuat. Ini bisa menginspirasi mereka untuk lebih terlibat dalam ibadah dan merasa bahwa gereja adalah tempat yang penuh semangat dan kehidupan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menarik generasi muda. Penggunaan elemen visual dan audio yang modern dapat menarik minat generasi muda yang lebih akrab dengan budaya pop. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi mereka untuk mengenal lebih dalam tentang iman Kristen. Kemudian yang berikutnya, atmosfer yang menyenangkan. Nah, suasana yang hidup itu juga dapat menciptakan pengalaman ibadah yang lebih menyenangkan dan berkesan, sehingga membuat peserta itu lebih terlibat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, ekspresi ibadah yang beragam. Musik dan tarian itu dapat menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan iman dan menyembah Tuhan. Itu yang positif ya. Kemudian yang berikutnya adalah sisi negatif. Yang pertama, resiko mengkompromikan kekudusan ibadah. Sahabat-sahabatku, Alkitab sangat menekankan pentingnya kekudusan dan ketertiban dalam ibadah. Seperti dalam 1 Korintus 14 ayat 40, Ibrani 12 ayat 28. Ada resiko bahaya dalam usaha untuk menciptakan suasana yang menarik. Makna dan kekudusan ibadah itu bisa tergeser oleh elemen-elemen hiburan. Ibadah dapat kehilangan fokusnya dari Tuhan dan malah menjadi pengalaman emosional semata. Kemudian yang kedua, kebingungan pesan. Jika elemen-elemen yang digunakan dalam kebaktian itu terlalu mirip dengan suasana duniawi seperti nightclub contohnya, ada kemungkinan pesan yang dikirim itu menjadi membingungkan. Dalam Roma 12 ayat 2 kita diingatkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan untuk diubah oleh pembaruan budi. Gereja seharusnya berbeda dari dunia dan menunjukkan nilai-nilai yang berpusat pada Tuhan, bukan pada tren budaya. Kemudian yang ketiga, potensi menyebabkan ketergantungan pada suasana daripada Roh Kudus. Ada bahaya bahwa orang-orang muda mungkin lebih terhubung dengan suasana dan perasaan yang dihasilkan oleh lighting, sound, dan vibe daripada benar-benar mengalami kehadiran kuasa Roh Kudus. Ibadah yang sejati seharusnya didasarkan pada kehadiran Tuhan dan kebenarannya, bukan pada atmosfer yang diciptakan oleh manusia. Yohanes 4 ayat 24. Kemudian yang keempat, terlalu fokus pada hiburan. Jika terlalu menekankan pada aspek hiburan, pesan Injil itu dapat menjadi terpinggirkan. Inti dari ibadah adalah persekutuan dengan Tuhan, bukan sekedar suatu pengalaman yang menyenangkan. Kemudian yang kelima, mengancam kesucian ibadah. Penggunaan elemen yang terlalu duniawi itu dapat mengurangi kesucian ibadah dan mengaburkan perbedaan antara ibadah dan hiburan.
Kemudian yang 6, potensi penyalahgunaan. Nah, di sini ada resiko bahwa suasana yang terlalu bergairah itu dapat memicu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen, seperti berlebihan dalam ekspresi, emosi, atau bahkan penyalahgunaan zat-zat terlarang ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, kesimpulannya di sini gereja perlu berhikmat dalam mempertimbangkan antara menjadi relevan dan tetap setia pada prinsip-prinsip Alkitab. Kreativitas dalam ibadah bisa menjadi sarana yang luar biasa untuk menjangkau generasi muda, asalkan tidak mengorbankan kekudusan, ketertiban, dan tidak mengorbankan fokus pada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dan kedalaman relasi dengannya harus selalu menjadi inti dari setiap kebaktian, terlepas dari metode atau gaya yang digunakan. Oke, baik, itu tadi sedikit pandangan saya khususnya dalam menanggapi fenomena kebaktian yang dikemas atau yang disajikan bak sebuah nightclub. Kiranya pelajaran ini memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.